Oke, ini kita coba jadi gini, kalau kalian nanti jadi guru, itu ada yang namanya buku kerja ya. Luther mungkin di sekolahnya bikin buku kerja nggak, Ter? Buku kerja gimana Mas? Nggak pernah Mungkin disuruh beda kali bikin, bahasanya. atau administrasi kurikulum deh. Nggak pernah ya, kamu SMP ya? Sampai Iya, kalau di SMA itu ada yang namanya buku kerja. Tunggu deh, saya serius belum kelihatan ya? Belum Ibu. Sabar. Saya ini lagi barengan Zoom seminar internasional. Cuman karena ada bentrok ngajar, ya udah ngajar aja dulu. Padahal sekarang temanya lagi yang fisika nih, seru banget lihat relativitas. Tunggu ya. Sini. Saya coba share screen-nya. Nah, jadi kalau di SMA itu ada yang namanya disebut buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3, dan buku kerja 4. Itu isinya apa? Isinya administrasi tentang bagaimana kalian jadi guru. Pahit-pahitnya ya, saya ngasih tahu. Kalau misalnya kalian jadi guru itu bukan hanya mengajar saja. Kalian itu harus tahu bagaimana administrasi dan target yang kita capai buat kita ngajar di sekolah tersebut. Kenapa? Karena itu fungsinya untuk memonitoring kalian sebagai seorang guru. Karena kalau cuma ngajar doang tanpa adanya administrasi kayak gini untuk sistem controlling dan monitoringnya, kita belum tahu gitu kan, belum bisa diaktualisasikan gitu, karena kan pasti ada akreditasi atau supervisi ya kan. Supervisi kan penilaian kalian sebagai seorang guru. Nah, di sini di buku kerja 1 tuh ada analisis SKL, pertingkatan, ada KKM juga, ada juga RPP, ada juga silabus. Terus untuk buku kerja 2 itu ada analisis lokasi waktu. Ini biasanya sekolah atau kurikulum yang buat. Kok saya nge-lag ini ya? Nge-lag nggak sih ini saya? Nah, ada juga ikrar guru, ada kalender pendidikan. Kalau kalender pendidikan itu biasanya Pemda masing-masing ya yang buat. Terus ada kode etik guru, ini secara Indonesia ya, senegara kita. Terus pembiasaan guru Indonesia juga, ada Prota, ada Prosem. Jadi kalau di tingkatan tuh Prota dulu 1 tahun, Prosem 1 semester, silabus 1 semester, dan ada RPP gitu kan. Di sini ada tata tertib guru Indonesia gitu ya. Di buku kerja 3 ada analisis hasil ulangan, ada daftar buku pegangan guru, format daya serap siswa, jadwal mengajar guru, kisi-kisi, lampiran. Ini kita harus punya tiap semesternya gitu kan, dan kita harus membuatnya sebelum dan sesudah. Sepengalaman saya jadi guru gitu ya, ini tuh saya buat tiap semester. Biasanya kayak yang guduk gitu kan, mau nggak mau kita buat karena kurikulum minta gitu kan. Dulu saya belum ngerasain RPP 1 lembar, tapi pas Pak Nadiem RPP 1 lembar gitu kan ya. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang coba buat RPP 1 lembar belum? Apa udah coba buat semua? Saya sudah Bu. Siapa tuh yang jawab? Oh, Setia ya. Setia udah Saya berarti Bu. SMP, SMA udah ya? Iya Bu. Setia bukan sih yang ngomong tuh? Iya Bu Oh saya. ya, maklum lah. Ini ngelek-ngelek gitu loh tampilannya. Nah, di sini ada Prota SMA ya, karena kan telah kurikulum fisika itu fokusnya di SMA ya. Sorry. Ini ada Zoom. Oke. Nah, kalau Prota itu sama lah ya, kayak RPP, silabus, sama prosum. Intinya mereka tuh saling keterkaitan. Cuman kita harus tahu dari Prota dulu. Mata pelajaran biasanya apa, satuan pendidikannya apa, SD, SMP, SMA, gitu kan, kelas atau semesternya. Karena Prota itu tahunan,
Jadi ada ganjil dan genap. Tahun pelajarannya itu disesuaikan. Nah, itu sebelum kita masuk kompetensi dasar, sudah pasti kompetensi inti. Untuk kurikulum 2013, K1 dan K2 itu biasanya sama gitu ya. Biasanya kata-katanya sama. Yang membedakan itu biasanya di KI 3 sama KI 4. Di KI 3 itu biasanya tergantung mata pelajarannya gitu kan, dan bahasanya pun berbeda. Kalau fisika kan banyak mengolah, menalar, menyaji gitu kan. Kalau kalian udah pernah ikutan BIMTEK itu biasanya ada C1, C2, C3, atau ada juga di saya pernah ngirim file, ya Allah lemot banget, filenya itu tentang itu ya, apa, yang telaah kurikulum fisika pertemuan 5. Nah, di situ ada beberapa rangkaian apa aja sih yang diisi di RPP gitu kan. Masuk ke C berapa gitu kan. Kalau fisika biasanya masuk ke C3, C4, C5 karena biasanya kan fisika itu punya tingkatan yang tinggi gitu kan karena eksakta. Nah, setelah masuk kompetensi inti, itu masuk ke kompetensi dasar. Di sini, asal muasal kalian nanti, kalau kalian udah tahu prota, bikin RPP-nya gampang gitu loh. Bikin prosem, silabus sama RPP-nya gampang. Nah, di sini kalian menjabarkan gitu kan, kompetensi dasar tuh apa. Di sini biasanya isinya tentang materi-materi selama 1 tahun. Ini kan tingkatannya berarti kelas 10 ya. Dan di sini ada alokasi waktu dan harus disesuaikan dengan bab pelajarannya gitu ya. Contoh kan kalau misalnya angka penting atau kayak ini metode ilmiah gitu kan, udah pernah diajarin mungkin di SMP, makanya hanya 6 jam. Ini yang agak susah itu gerak 12 jam gitu kan. Ini vektor juga kan agak susah 18 jam. Nah, jadi ini kalian sebagai guru bisa memprediksi berapa jam sih nanti pertemuannya gitu kan. Kalau udah ketahuan di prota kayak gini, nanti di prosemnya mudah untuk memetakan. Kelihatan yang saya share? Kelihatan, Bu. Setelah prota pasti prosem. Di sini saya buat program semester yang ganjil gitu kan ya. Ternyata kalau fisika di SMA itu 3 jam per minggu gitu kan. Nah, di sini dibuat rubriknya gitu kan per tabel, materi pokoknya apa, terus jumlah jam pertemuannya berapa, ini harus sesuai sama di sini ya, sama di prota gitu kan, sesuaikan. Terus kan kalau ada bold gini mungkin libur atau kepotong UTS gitu kan, atau kepotong sama hari raya atau gimana. Cuman kan di sini gimana caranya supaya jamnya ini sama dengan prota gitu, sesuaikan. Kalian bisa dihitung dari sini. Oh, ternyata bisa ya sesuai 63 jam pertemuan, atau kalian bisa pakai jumlah jam cadangan juga boleh gitu ya. Di sini sesuaikan. Kalau udah paham prosem gitu kan, prota prosem, kita lebih mudah lagi memetakan di silabus. Oke, ini silabus kelas 10. Nah, untuk silabus kelas 10 seperti biasa ada mukadimahnya lah ya. Tadi kan di prosem juga kan ada mukadimahnya, tahun pelajaran, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu. Untuk kepala sekolah sama guru mata pelajaran, kalau namanya sini nama kalian gitu kan, untuk kepala sekolahnya sesuai kepala sekolah masing-masing. Untuk silabus seperti biasa ada mata pelajaran, satuan pendidikan yang nama sekolah yang dituju, kelasnya gitu kan, alokasinya gitu kan. Nah, kadang alokasi itu berbeda tergantung kurikulum. Jadi pasti ada perubahan, setiap ada perubahan kurikulum. Untuk kompetensi inti ini sama seperti prota, ya kan? Ini kalian tinggal menyesuaikan saja gitu kan. Kalau kalian udah bikin prota, biasanya prota itu yang buat Dinas Pendidikan langsung, MGMP per daerah, ya udah gitu. Kita tinggal menyesuaikan saja gitu kan. Untuk kompetensi dasar juga kan tadi kita bisa tinggal lihat di prota, ya udah tinggal dipindahkan saja. Hanya di materi pokoknya ini dijabarkan per subbab. Apa aja sih materi hakikat fisika gitu kan, subbabnya. Terus di kegiatan pembelajaran ini kalian harus mendeskripsikan lebih detail lagi. Ya. Kalau hakikat fisika berarti kan cocoknya ya cukup mengamati, mendiskusikan sama mempresentasikan saja gitu kan. Beda halnya dengan
pengukuran. Kalau pengukuran kita mungkin awalannya sama, mengamati, mendiskusikan, tapi kan kita harus mengolah data gitu kan. Sama mungkin di sini membuat laporan. Untuk mata kuliah lainnya, contohnya di vektor gitu kan. Ini ada mengamati, melakukan, mengolah, mempresentasikan. Jadi tiap bab itu pasti ada perbedaan dan cocoknya tuh bagaimana gitu kan. Contoh kalau misalnya nari, nggak mungkin dong ya hanya teori, pasti harus ada prakteknya. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa poin-poin. Nanti poin-poinnya nanti deh saya kasih tahu move ke yang sebelah. Ada poin-poin yang kalau kalian baca di pedomannya fisika SMA itu nanti kalian paham per poin-poinnya. Ini kalau 3.1 berarti kan bab yang pertama gitu kan. Pencapaiannya hanya pencapaian C3 sampai C4 gitu kan. Ini bab yang kedua, ini bab yang ketiga, keempat, dan seterusnya ya kan. Untuk pencapaiannya berarti pencapaiannya C3 sama C4 gitu kan. Nah, terus lagi untuk pembahasan di kegiatan pembelajaran, ini bisa kalian lakukan semua atau bisa ambil ibaratnya beberapa poin yang mau kalian ambil. Kenapa? Kalau kalian ambil semua bagus gitu kan. Kalau kalian nggak ambil semua nggak apa-apa. Itu dibagi jadi masuk ke RPP. Nah, ini RPP yang 1 lembar ada contoh RPP yang lembar banyak. Nih, tunggu ya, saya ganti share screen yang lain. Tunggu. Ibu mau nanya, itu yang jam cadangan itu maksudnya apaan, Bu? Itu Tadi kan biasanya dialokasiin. jam cadangan itu, tapi rata-rata sih waktu saya biasanya 0. Luther jam cadangan itu gini, kadang kan pasti ada libur. Ada libur kan, ada juga ibaratnya kegiatan sekolah yang siswanya itu nggak ada di kelas gitu kan. Ibaratnya keambil sama Semacam kayak kegiatan. pensi gitu bukan, Bu? Apa? Semacam kayak pensi gitu nggak, Bu? Nah, Misalkan iya lagi intinya ada acara. beberapa kegiatan yang memotong mata pelajaran, jadi kita harus punya jam cadangan. Saya putus-putus nggak sih suaranya? Sedikit, Bu. Iya nih jaringannya kayaknya gimana gitu. Sorry ya. Oke, saya share screen udah kelihatan belum? PDF. Sudah, Ibu. Nah, ini pokoknya kalian kalau dibaca ya di pertemuan 5 ini udah dijelaskan secara jelas. Tanpa kalian bimtek nih, kalian pasti paham deh. Di sini ada scoop-scoop tentang bagaimana kita RPP, bagaimana kita tahu siswa mana ya saya kemarin. Nah, di sini ada contoh KD-nya. Nah, di sini analisis dokumen KD, KI ya. Sini ada poin-poinnya gitu kan. Nah, analisis ini ada bahasa-bahasanya gitu kan, jenjang HOTS. Nih kalian wajib tahu nih. Tuh 4.3, tuh 33.1, 4.3.1 IPK-nya. Ini ada beberapa bahasa yang C1, C2, C3, C4, C5 gitu ya. Untuk pencapaiannya. Nah, di sini kalian tinggal baca. Saya menerangkan sedikit aja gitu kan. Nah, di sini ada beberapa, ini ada silabus ya, tapi silabus kelas 10. Ini sama lah ya silabus biasanya seperti ini. Nah, ini ada RPP. Nah, kita masuk ke RPP ya. Oke. Kalau RPP itu dia tergantung style guru ya. Misal Luther sama Neza satu sekolah ngajar fisika. Sama-sama kelas 10, tapi beda kelas 10 Luther 1-3, misalnya Neza 4 sampai 6. Berarti kan pasti ada perbedaan gitu kan. Perbedaannya di mana? Biasanya perbedaannya itu di tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran gitu, atau model pembelajarannya, kegiatan intinya tuh mau bagaimana.
Kalau sekarang kan pakai RPP 1 lembar gitu ya, atau 2 lembar cukup gitu kan. Kalau zaman saya tuh banyak banget dan itu detail. Ini ada contoh RPP yang 1 lembar. Ini seperti biasa. Kalau di sini di RPP tuh awalan ini kalian harus dibuat jelas. SMA mana, kelas berapa gitu kan. Kompetensi dasarnya apa? Ini kompetensi dasar kalian bisa tinggal ambil aja di Prota, Prosem atau silabus ya. Kalian ambil aja gitu yang menurut kalian cocok. Tujuan pembelajaran juga ini boleh kalian dengan kalimat kalian masing-masing mau apa atau ambil aja di silabus bisa gitu. Nah ini yang tadi ya sama aja di tujuannya. Kegiatan pembelajarannya seperti biasa ada doa, mereview materi gitu kan kegiatan intinya. Ini kegiatan inti ini kayaknya PBI problem interaction. Bisa juga kalian misal pakai pendekatan saintifik gitu kan. Misalnya di sini ada 7 kegiatan inti apa aja silahkan dijelaskan. Bisa juga kalian pakai cooperative learning yang pakai kelompok gitu kan. Ini silahkan diuraikan. Kegiatan penutup seperti biasa mungkin seperti ini. Udah deh selesai. Nah, untuk penilaian ini wajib detail ya. Penilaiannya penilaian apa? Sikap, mungkin di jurnal sikap atau dilihat dari bagaimana dia absensi di online gitu kan. Bisa juga dari dia cara mengumpulkan tugas. Untuk pengetahuan penugasan ini beda-beda tergantung sekolahnya atau guru itu masing-masing, bisa pakai modul, bisa pakai LKS, bisa juga pakai praktikum gitu kan. Kan keterampilan menggunakan praktikum. Ada juga contoh RPP yang seperti ini. Ini ada RPP seperti biasa, sekolah, mata pelajaran, kelas, tujuan pembelajarannya juga kalian bisa ambil dari silabus. Terus untuk ini bagusnya sebelum langkah-langkah di atasnya ada metode atau model pembelajaran ya, pakainya apa gitu kan. Kayaknya ini pakai pendekatan saintifik. Gitu kan, ada kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, creativity gitu kan. Ini materinya materi apa? Jelas gitu kan. Di atasnya gerak melingkar ya di sininya gerak melingkar. Jangan sampai di sininya tentang vektor, di sininya gerak melingkar, kan nggak nyambung, nggak boleh gitu kan. Kalian asal kopas aja. Kegiatan penutup seperti biasanya. Nah ini untuk penilaian sikapnya bisa observasi dalam proses pembelajaran ya kan. Penilaian pengetahuan ini tes lisan dan tertulis dalam bentuk uraian. Penilaian keterampilannya bisa praktek, bisa juga laporan, bisa juga jurnal atau sebagainya seperti ini. Enak ya kalau misalnya RPP yang selembar. Coba deh kalau misalnya RPP yang banyak. Tunggu saya. Soalnya gini, beberapa sekolah itu kadang masih pakai RPP yang lembar banyak gitu loh. Luther masih pakai lembar banyak gak, Ter? Apa yang selembar? Masih berapa lembar gitu. Ya kan? Jadi setiap lembar itu setiap pertemuan. Ya kan? Iya, gitu. karena pas saya survei gitu kan ke beberapa sekolah, Bu kok kenapa ya RPP-nya nggak RPP yang selembar? Tetap aja Bu, selembar nggak muat, terus kurang begitu jelas. Kita suka ditanyain sama penilik atau tim supervisi gitu kan ke sekolah. Jadi ya tetap aja gitu kan RPP-nya yang lembar banyak. Oke lah kalau begitu saya bilang. Jadi mahasiswa saya tuh bikin laporan PPL-nya 2 versi gitu kan. Ada yang RPP banyak, ada yang RPP 1 lembar. Kata dia 1 lembar juga kadang jadi 2 lembar. Iya juga sih Bu, karena mungkin nggak muat kan. Karena standar kertas paling yang F4 atau yang folio. Ini saya kok kayaknya lemot amat ya. Ibu mau nanya Bu, yang program asisten guru itu jadi kita kayak bikin RPP juga? Oh iya udah pasti. Udah pasti Ter. Itu mah udah pasti. Karena pasti ada laporannya kan. Jadi beda sama kampus mengajar apa gimana? Saya belum pernah ikut gitu-gitu kan. Kampus mengajar juga ada. Sama. Mana tuh si Neza, Tia, Salsa? Jelasin dong. Yang kampus mengajar. Jadi
Jadi tuh gini Bu, di kampus mengajar kan bukan mengajar doang ya Bu sistemnya. Jadi betul. itu kita ngebantu Administrasi. administrasi sama literasi sama numerasi sama adaptasi teknologi gitu. 4 itu. Nah kan waktu di sekolah salah satu jadi sekolah ini belum tahu RPP kan. Jadi waktu itu Salsa bikin apa? Workshop tentang RPP gitu Bu. Wih, berarti Salsa nih yang harus ngajarin RPP gimana. Tapi biasanya RPP SD, SMP, SMA beda, setahu saya. Nggak sama. Apalagi SD per tema. Susah deh. Gimana, Sa? Ya Bu, ya Bu emang susah. Terus habis itu pakai metodenya mau metode ceramah atau yang lain gitu. Betul. Apalagi sekarang SD matematik Bu, Betul, pakai tema. lebih pusing. Masalahnya banyak anak murid yang sulit pahamin Bu, beda sama kata SP Bu. Iya. Nah, SMA sama SMK juga beda. Kenapa? Tapi ini Bu, keselnya tuh pas Kak Rahma ngasih proker ya Bu, dia H-20 katanya proker sesuai jurusan. Nah itu saya udah bikin, tapi saya balas banget ngeditnya, katanya harus ini ya, harus apa tuh, harus masukin ke IG biar apa tuh, biar interaksi apa gitu. Iya, paham. Reva kalau nggak salah juga update ya di komen sama Kak Rama. Dan saya komen-komenan sama Kak Rama. Kadang emang suka ini sih sama Kak Rama saya. Lumayan deket. Oke, berarti lanjut dulu ya. RPP SMA, SMK ternyata beda juga. Ini RPP saya dulu PPL ya. Waktu zaman PPL tuh saya juga bikin. SMK sedikit Bu, Apa? RPP dulu SMK saya sedikit. Sedikit apanya? Ini Materi iya, yang kalau materi SMK lebih sedikit. Cuman kalau untuk format RPP sama. Yang mau lembarnya banyak, mau lembarnya sedikit itu beda-beda. Cuman kalau yang RPP dulu kan lebih detail ya kan? Tujuan pembelajarannya lebih apa, menrumus materinya lah. apa, Kita mau materi materi apa apa, dijelasin banget. dijabarin satu-satu, sumber belajarnya apa, penilaiannya juga apa, gitu kan, lebih benar-benar dijabarin satu-satu. Ada contoh-contoh soal, ada yang penilaian bla bla itu ya, banyak lah ya contohnya, kalian cari juga dan kalian udah pengalaman juga kan buat RPP gitu. Oke, ada yang ditanyakan setelah penjelasan prota, prosem, silabus, dan RPP? Kalau prota itu Bu, izin tanya Bu, dibuatnya dari dinas pendidikan itu Iya, per tahun atau ngikutin dari kurikulum Bu? per tahun biasanya. Baru lihat saya soalnya kalau prota. Baru tahu ya. Kalau silabus RPP sama apa tuh? RPP mah udah tahu, cuman kalau prota itu baru tahu saya. Soalnya dulu guru pun gak ada pegangan, belum pernah lihat pegangan guru kan ada tuh Bu. Sebelum BIMTEK kan ada pegangan masing-masing. Nah itu yang saya belum pernah lihat, itu baru kali ini saya lihat Bu. Nah, Jadi kalau berarti saling berhubungan Bu ya? iya, saling Istilahnya ya. berhubungan, makanya Kita mau ngambil materi apa, ntar ada tim perkumpulan guru, ntar kita kasih ke tinjau ke dinas gitu kan. betul. Di ACC sama dinas kiranya berguna, berjalan baik gak gitu di daerah itu gitu kan, sesuai dengan per sekolah yang punya kemampuan lah, ibaratnya kemampuan per sekolah yang dipunya. Terus takutnya Nggak kayak sembarangan bikin program ini gitu. Mana Sugi ada nggak yang katanya pelajaran apa tiba-tiba hilang? Nggak ada. Nah itu Mana dia tuh. Sugi ada nggak? Ada. Materi apa Gi yang nggak ada Gi? Termodinamika. Termodinamika ya. Setahu saya sih ada. Mungkin kalau di SMK kayaknya kalau anak TKJ nggak dapet tuh termodinamika. Nggak dapet Bu saya Bu. Kalau di TKJ makanya baru kenal di kuliah, kaget. Termodinamika nggak ada. Tapi kalau anak TKR, TSM itu setahu saya ada termodinamika. Terus juga di SMA itu malah ada pembaruan lagi kayak fisika inti. Itu zaman saya tuh belum ada kalau nggak salah. Ada juga yang teknologi digital. Nah itu baru ada setahu saya. Lu udah masuk belum teknologi digital Ter?
angkatan kamu? Belum ada Ibu. Belum ada juga kan ya? Nah, yang sekarang tuh ada teknologi digital setahu saya. Ada teknologi digital fisikanya. Oh itu ada Bu, Apa? Ada paling ada. komputer dasar. Iya, memang begitu. Nah, dari Prota, Prosem, Silabus sama RPP ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Ibu, kalau misalkan ada kayak yang Ibu bilang tadi ada acara di sekolah gitu kan, jadi kan nggak bisa kepake. Itu praktek di saya dulu waktu SMA, itu gurunya emang langsung nge-skip aja gitu. Itu gimana Bu? Gimana? Kalau langsung sebenarnya gini kalau antara nge-skip atau enggak, kadang tuh ada beberapa guru yang mengikuti aturan RPP gitu ya atau aturan prosem. Ada guru yang ya udah ibaratnya prosem itu administratif saja. Kalau pelaksanaan mah ya udah lihat di lapangan nanti. Karena kan kalau di lapangan sama administrasi itu kadang ada perbedaan yang lumayan jauh gitu loh. Ya kan? Bagusnya mah ada, seingat saya ada. Duh, mana ya, saya lupa. Ini saya di laptop baru sih. Dulu saya punya ada yang prosem yang berapa jam gitu kan saya ada cadangannya karena kadang di SMK itu kan kadang saya kehalang sama yang pelajaran produktif ya. Produktif Bu. Jadi saya mau nggak mau kayak ngalah. Produktif itu di SMK yang diutamakan. Kalau di SMA mungkin masih bisa lah ya, masih bisa diakalin gitu. Maksudnya masih bisa diakalin. Seingat saya kayak guru saya, misalkan kita kepotong sama pensi gitu. Kalau guru saya kayak ngasih tugas gitu kan, ini pelajaran ini dipelajarin dulu ya sendiri, ini ada modulnya, kalau enggak kalian isi LKS-nya aja dulu. Kan otomatis kita belajar sendiri gitu kan. Tanpa guru mengajari secara langsung Kalau pengalaman saya sih SMA gitu. Apalagi saya OSIS mulu, ya udah saya minta tugas lain. Bu, ada tugas lain nggak Bu? Saya nggak masuk nih di pelajaran ini soalnya saya habis rapat gitu misalnya. Oh ya udah Pop, gini. Oh ya udah, terima resikonya karena saya ngambil OSIS. Saya harus ngikutin apa kata guru itu. Oh jadi distribusi dari yang waktu nggak kepake bisa dijadiin alih menjadi tugas ya? Karena kan nggak bisa mungkin ganti hari kayak kuliah. Nggak mungkin bisa ganti hari karena kalau di sekolah itu agak susah. Jadi kadang kalau jadi guru tuh bebannya gini, kita punya administrasi banyak dan kita harus ngikutin itu gitu. Kayak seolah-olah gitu kayak dikejar-kejar gitu. Kalau saya jadi dosen, mau nggak mau saya harus ngikutin RPS gitu kan. Kalau di universitas mah bebas, tergantung dosennya itu sendiri gitu kan. Kecuali yang mata kuliah umum itu ada standarnya secara sefakultas atau seuniversitas. Kalau mata kuliahnya bukan yang umum mah biasanya tergantung dosennya itu masing-masing. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Berarti paham ya? Prota, prosem, silabus. Setahu saya tuh gini, kalau prota, prosem, silabus, kalau silabus tuh itu biasanya per kurikulum sekolah lah ya, atau biasa nanti di BIMTEK. Kalau prosem itu biasanya dari Dinas Pendidikan Pemda itu juga biasanya ada. Kalau prota itu biasanya di googling juga ada gitu kan, standar nasionalnya bagaimana, itu tinggal disesuaikan. Biasanya tuh ada nanti di grup MGMP, ini loh ada prota ini gitu, karena tiap tahun tuh biasanya ada perbedaan gitu. Kalau di SMA mungkin perbedaannya nggak signifikan ya, SMA MA. Beda sama SMK. SMK tuh sangat ada perubahan dan ada perbedaan tiap tahun. Saya juga kaget, ternyata ada juga baru ini kan saya masih masuk grup MGMP SMK gitu. Ternyata fisika itu dilebur jadi IPA lagi. Waduh, saya bilang bisa Iya Bu, juga. udah ada jalan 2 tahun atau Bu? Ya, dilebur jadi IPA lagi ya Dit ya? Lagi Bu, dulu saya tahun kan 2014 adik kelas tuh masih fisika masih ada. Setelah ini sekarang dijadi satu Bu, Iya. IPA-nya biologi, kimia.
fisika. Iya, jadi Jadinya tuh anak-anak konsennya juga nggak bisa fokus. Karena Ya, udah banyak yang apa yang mau dipapai diproduktif gitu. kali ya. Udah banyak diproduktifin. Kalau SMK mayoritas emang produktif yang diunggulin Bu, terutama LKS tuh nanti program LKS tuh. Tiap tahun selalu ada ya. Iya. Betul. Oke. Setia gimana kemarin? Udah disupervisi belum? Atau Luther? Yang honorer? Luther yang udah lama nih ngajarnya udah disupervisi belum kamu? Prabu, Udah disupervisi belum kamu? supervisi itu apa Belum ya? pernah ya? Jadi supervisi itu ada kayak tim asesor, penilik lah ya disebutnya, datang ke sekolah, kita ngajar, diliatin, kayak PPL aja diliatin gitu kan, dinilai. Oh iya. Ada tim survei. Jadi ngebain. Iya Bu, Oh Setia pernah? pernah Bu waktu akreditasi terus supervisinya itu suruh ngeliat saya ngajar Bu. Betul. Soalnya saya juga pernah. Terus gimana Luther pernah? Kalau saya sih online jadi nggak pernah Bu. Oh nggak pernah, ya udah. Anda selamat. Masih posisi aman. Nah buat teman-teman yang udah mulai ngajar di sekolah, manfaatin ya. Atau udah ada yang masuk Dapodik di kelas ini? Udah masuk Dapodik belum? Kalau saya belum Bu. Oh iya, sayang sih masuk Dapodik karena kalau udah masuk duluan kalian masih SMA. Mending nunggu S1 aja baru masuk Dapodik. Itu sih saran saya. Susah soalnya kalau udah mutasi SMA ke S1. Jadi mending nunggu S1 aja. Ya kalau sekarang mah ambil pengalamannya aja dulu jadi guru ya. Iya Bu. Oke lah kalau begitu. Ada lagi? Jadi habis kuliah S1 itu kita PLPG dulu, sertifikasi dulu atau gimana Bu? Luther maunya, tergantung Luther. Saya sih itu balikan lagi ke pribadi kalian masing-masing. Mau PPG dulu apa mau langsung terjun ke lapangan. Cuman kalau kalian mau benar-benar jadi guru gitu ya, yang cepet dapat program PPK ya, kalau sekarang kan PPK, mending ambil PPG saran saya. PPG-nya boleh yang kuliah atau PPG yang sekolah yang ngadain. Kayak Luther kan udah ngajar di SMP, otomatis kan ada kuota buat PPG. Nah, ikutan aja itu PPG-nya. Biasanya sih sekolah memfasilitasi sih, cuman emang susah. Kalau PPG dari sekolah itu biasanya guru-guru terpilih aja yang buat bisa ikutan PPG. Nggak semua guru. Tapi kalau PPG kuliah itu selama 1 tahun pakai biaya sendiri. Itu biasanya bisa. Setahu saya di UHAMKA udah ada, di UNJ udah ada gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, perihal asistensi mengajar, saya menyarankan buat teman-teman yang mau konversi SKS, ikutan aja asistensi mengajar. Karena kenapa? Lumayan kan 20 SKS. Terus juga kan kalian punya pengalaman gimana ngajar di SMA. Karena tantangannya ngajar di SD, SMP, atau SMA itu pasti berbeda, nggak sama. Dan pendidikan fisikanya kalian benar-benar kepake gitu loh kalau kalian ikut asistensi mengajar gitu. Untuk daftarnya silakan daftar aja ke Pak Yoga atau Pak Dasmo gitu. Cuman kalau kalian masih ada yang penasaran mengikut kampus mengajar dulu nggak apa-apa, itu mah terserah masing-masing ya. Ibu mah nggak harus kalian ikut ini gini-gini, enggak, cuman menyarankan aja baiknya. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Cukup lah Bu harusnya. Oke, berarti kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya udah pada paham tentang RPP. Intinya RPP itu tergantung style masing-masing. Dan itu jangan sampai ada kesalahan gitu ya. Kayak tadi materinya gerak melingkar, kalian di bawahnya vektor, oh itu udah salah fatal. Itu misalnya punyanya Luther, tapi di copy paste gitu misalnya sama Husna. Oh itu udah lumayan fatal juga gitu kan. Karena di RPP itu harus ada perbedaan.
kalian materinya apa gitu kan. Misal materinya tentang besaran pokok, terus di situ besaran pokok disuruhnya praktek tentang suhu kalor, nggak nyambung gitu kan. Jadi ada beberapa materi yang sesuainya tuh apa sih, kata-katanya apa yang sesuai gitu. Kalau kalian udah punya prota, prosem sama silabus, nggak bakal bingung sih bikin RPP menurut saya. Oh iya Ibu, itu kalau prota prosem itu diwajib dikumpulin atau emang kita sendiri dong yang pegangan kita sendiri? Wajib dikumpulin kemana nih Ter? Enggak kan misalkan ke sekolah atau gimana gitu? Iya, biasanya saya dulu pengalaman bikin buku kerja itu sih dikumpulin Ter. Kurikulum tuh yang ngumpulin jadi satu, terus nanti dikasih deh ke dinas, biasanya sih gitu. Saya dulu ya ngajar bukan fisika doang, saya ngajar fisika kelas 1, 2, 3, terus saya ngajar TDO, terus saya ngajar pemrograman. Otomatis banyak dong saya bikin buku kerjanya, bukan satu doang gitu kan, 3. Bahkan ada juga teman saya yang ngajar SBK, biologi, IPA, ya mau nggak mau mau nggak mau itu juga harus dibuat kan gitu program kerjanya. Tiap semester tuh kita selain gaduh ngerjain rapot, kita gaduh juga ngerjain administrasi. Pahit-pahitnya gitu ya kalau jadi guru. Dan nanti pasti ada piket ya kan, tuh yang kampus pengajar gimana, ada piketnya nggak? Salah sama Ada Bu Sineza. Neza ada ya. Iya, jadi tiap sekolah tuh punya aturan yang beda gitu loh. Ntar kayak kita piket atau kita ibaratnya bantu yang lain gitu kan. Kita mau nggak mau sigap gitu kan. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, saran juga buat teman-teman mungkin mau ikut program yang lain. Contohnya magang atau yang Indonesia Bangkit. Kalian coba cari yang jurusannya kependidikan gitu loh. Jangan kalau kalian pendidik S1 pendidikan fisika, kalian ngambil di Shopee bagian marketing, itu nggak bakal cocok. Pasti nggak bakal lolos. Carilah beberapa instansi yang kreator pendidikan misalnya gitu. Misalnya tentang research, penelitian, nah itu cocok. Kemungkinan besar lolos karena saya lihat dari tahun lalu itu yang lolos kayak matematika, pendidikan itu kebanyakan yang education gitu loh. Bukan yang di luar subjob pendidikan gitu. Ya. Kemarin pun saya ini sih Bu dapat email dari Indonesia Bangkit juga sih Bu. Oh gitu. Suruh registrasi lanjut cuman belum saya urus lagi, lupa saya. Iya, coba aja kalau mau lanjut ya nggak apa-apa. Mumpung ada program-program bagus kan dari saya kalau mau balik lagi jadi mahasiswa pengen saya balik lagi, dulu zaman saya belum ada yang kayak gitu-gitu. PKM aja tuh baru Padasmo yang jadi kaprodinya gitu kan. Karena belum banyak program, zaman dulu tuh lebih ke olimpiade aja gitu kan fokusnya setahu saya gitu kan. Kalau sekarang tuh udah banyak gitu kan program-program baru pemerintah yang menurut saya menarik, cuman ya pasti ada kekurangannya lah ya setiap program itu. Kalian harus bisa nerima itu ya, Salsa, meskipun pencairannya lama, Sa. Iya Bu, tapi sekarang alhamdulillah jalan sih Bu. Bagus, iyalah. Berarti udah ibaratnya kalau ada kegagalan pasti ada kebangkitan gitu. Ada terpuruk pasti ada yang bangun. Gitu. Nggak mungkin gagal terus. Gagal coba lagi gitu. Oke, cukup berarti ya untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Sebelum saya tutup. Cukup berarti ya. Udah paham semua ya. Untuk makalah nanti saya koreksi atau saya revisi minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau ada kekurangan sama kesalahan mohon dimaafkan. Semoga teman-teman di sini tetap semangat ya. Dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.